Assalamualaikum. Halo teman-teman YouTube, selamat datang di channel aku Baiti Janati. Hari ini aku Baiti bersama Sofi, Erlin dan Jeno. Kita bakal nge-vlog keliling madrasah kita yaitu MTS Umar Zahid Semelo. Yuk ikutin kita sekarang. Ini adalah jalan menuju madrasah. Monggo Bu. Oke teman-teman, hari ini kita udah janjian sama Kak Sam untuk vlog keliling madrasah. Nah, kita mau kesini dulu ketemu sama Bapak Ibu guru sekaligus pelayan. Kalau Kak Sam memperkenalkan, perkenalkan nama saya Pak Samsudin. Dulu masa Baiti Janati masih belajar di MTS ini, saya sebagai wakil kesiswaan yang sering melakukan kegiatan bersama Baiti Janati untuk kegiatan KSM atau yang lain. Oleh karena itu, kami sebagai guru yang pernah mengajar Baiti Janati berterima kasih. Baiti sekarang sudah menjadi siswa kami yang bisa berkiprah di masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Dan inilah ruang guru, tempatnya berkumpul istirahat guru sejenak untuk melepaskan lelah saat beliau mengajar di kelasnya masing-masing. Dan kami akan menunjukkan guru-guru yang lain yang menjadi tenaga pengajar di MTS ini. Di antaranya yang pertama adalah monggo. Monggo memperkenalkan diri. Ini monggo. Ini Putri Kuswantini, termasuk guru senior di MTS Umar Zahid Semelo sejak tahun 1989. Beliau mengajar bahasa Indonesia dan sekarang beliau juga mengajar di MTSN 13 Tuban. Dan beliaunya sangat senior dan sangat-sangat melindungi kami sebagai guru yang masih muda. Nah, ini adalah Bu Haja Mas Nuro. Ini beliaunya adalah guru SKI dan beliaunya adalah juga pengajar yang sangat-sangat senior dan sangat-sangat luar biasa dalam komunikasinya dan promosinya kepada masyarakat. Dan yang satunya ini adalah Bu Indah Indriani. Bu Indah Indriani ini adalah Bu Haja Titik Musayyada. Dia adalah guru language English atau bahasa Inggris, termasuk guru senior yang ada di MTS Umar Zahid Semelo. Dan yang satunya adalah Bu Setiani Pak Umami, dia adalah guru sains yang meliputi pelajaran fisika, biologi, dan pelajaran kimia. Beliau adalah guru kami yang termasuk guru yang senior. Beliau adalah alumni universitas favorit di Jawa Timur, yaitu dari Universitas Surabaya. Kemudian kita lanjutkan ke guru yang satunya ini, juga guru yang sangat senior. Beliaunya adalah Ibu Haja Umi Tudo, Pak. Terima kasih, amin ya Allah, dibiarkan sebagai Bu Haja. Ini Ibu Haja Umi Tudo, Pak. Beliau mengajar language English atau bahasa Inggris. Ini Bukus, Kepala Tata Usaha Bagian Bidang Keuangan, Pak Asmul Hadi. Pak, assalamualaikum Pak. Pak Asmul, guru pengajar matematik, guru yang sangat senior, pengajar khusus untuk anak-anak yang tingkat kelas 3. Ini ruang TU. Ada CCTV-nya juga ya Pak ya? Ini CCTV, ada CCTV ya, ini CCTV-nya. Kita menuju ruangan pelajar lain. Ini ya. Pak. Oh, baik-baik saja ini. Tetap eksis. Sehat terus Pak ya. Oke. Ini kami tunjukkan ruang belajar di MTS Umar Zahid Semelo beserta taman yang tertata rapi. Ini adalah ruang kelas belajar dari kelas 8B. Ini teras dari ruang-ruang belajar. Kita masuk ke ruangan 9D. 9D. Ini 9D. Ini kelas 9D, anaknya cukup luar biasa, Angel. Ini ada dari Gajah Sumatera. Ini
Ini ruang kelas 8 9D. 9D. 9D ini ada Kolita. Murti. Ini vlog ya. Ini Mbak Linda yang sering hobi Pak. dan sebagainya. Kita lanjut ke ruangan belajar yang lain. Ini ruang kelas yang akan kita tuju, ruang kelas 9A. 9. Ini ruang kelas 9A. Ini anak-anaknya. Jadi istilahnya tidak di luar tapi di dalam ruangan, makanya di dalam ruangan ini menangkap sebagai ruang belajar juga ruang untuk makan bersama. Nah ini ruang-ruangan ini penghuninya ada, saya nggak begitu apa ini Akira, ini dari India tapi silakan di komentari nggak apa anak-anak dadah ini. Oke teman-teman, kita tadi udah keliling jalan-jalan di sekitar madrasah kita yaitu MTS Unar Z Semarang. Nah, dari tur kita tadi aku yakin banyak hal yang masih belum terungkap, belum terekspos di sini, dan kita pengen gitu ngomong tanya jawab sama Pak Syam untuk apa sih harapan ke depannya, terus kita juga alumni pengennya ke depannya seperti apa sih madrasah kita itu. Terima kasih kepada anak-anakku semua, anak-anak didik kami yang sudah pernah belajar di MTS Muhammadiyah Semarang ini dan sekarang yang masih juga belajar di MTS ini. Harapan ke depan kami sebagai seorang tenaga pengajar yang selama ini mendidik, mengawasi, menasihati anak-anak kami berharap banget ke depan MTS Muhammadiyah Semarang ini semakin konsisten dalam berkiprah di masyarakat dan mempunyai alumni yang luar biasa, bisa bermanfaat di masyarakat dan punya ikatan yang kuat dengan alma mater yang pernah dia tempati. Termasuk kami berharap fasilitas madrasah yang semakin lama semakin meningkat ini juga meningkatkan kualitas daripada pengajar, meningkatkan kualitas bagi anak-anak kami yang kami kelola di MTS Muhammadiyah Semarang ini, termasuk adalah kegiatan keagamaan, kegiatan ibadah, kegiatan pengetahuan, dan kegiatan kompetisi-kompetisi yang lain. Oke, sekarang kita mau tanya jawab, bisa nggak nyender agak maju biar lebih semangat gitu? Maju dikit dan nggak nyuwendernya. Ya sekarang kita mau santai-santai dulu nih. Pak Sam kan udah pernah sama kita semua ya Pak. Mungkin ada lupa kenangan yang teringat yang nggak pernah terlupakan dari Sofi, Jeno, dan lain-lain. Saya sebagai seorang guru yang bukan guru yang baru lagi. Sejak Mbak Baiti, ada Barsino, ada Sofi, ada Erlin, saya punya banyak kenangan dengan anak-anak yang lain juga, termasuk anak-anak yang ada di sini, termasuk Nur Baiti Soliha yang dulu setiap ikut kompetisi kegiatan lomba itu tidak pernah kami ajak naik mobil, kami gonceng berdua, bertiga dengan saya, dan selalu anak-anak kami itu taat banget kita ikutkan di kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk Mbak Baiti ini anak kami yang lucu, anak kami yang taat. Lomba-lomba nggak pernah saya kaitkan mobil, karena apa? Pak Sam hanya punyanya sepeda motor, sehingga saya gonceng tidak hanya satu orang sepeda motor ditumpai bertiga. Itu pun dari Semelok ke Jombang itu ya seperti itu. Ke MTSN 1, ke Pelandi, ke Man, itu semuanya goncengan bertiga. Bahkan Mbak P itu cak gonceng itu kadang-kadang gak uman sadel. Karena apa? Kebetulan sepeda motor yang kami miliki bukan sepeda motor yang bagus. Tapi Barjino kenangan yang pertama dulu saat saya mengenal Barjino itu dari suaranya. Yaitu pertama kali Barjino kelas 1 itu lomba ada. Kebetulan suara Barjino sangat luar biasa. Alhamdulillah juga saya berterima kasih kepada anak-anak kami yang sudah luar biasa menunjukkan kompetensinya atau kreativitasnya, termasuk Ning Sofi ya. Ini Ning Sofi itu berkali Pak Sofi atau anak kami Sofi ini sering mengikuti lomba-lomba KSN di bidang agama ya. Pernah ya? Matematika, ini termasuk pakar matematika, termasuk Erlin ini adalah tidak
bukan siswa kami yang dari kelas 1, tapi Erlin ini pindahan dari SMP favorit di Kecamatan Perak, namanya SMP N1 Perak. Dulu juga saya pernah sekolah di sana, sehingga saya tidak asing kalau Erlin pindah dari SMP Kalangan. Guru-guru Erlin juga masih ada sebagian yang termasuk guru-guru pengajar yang saat Pak Sam masih sekolah di sana. Ini Mbak Erlin cukup berpotensi, dari keluarga yang luar biasa. Alhamdulillah Erlin sekarang melanjutkan sekolah di SMA Negeri Bandar Gedungmulyo, Sofi di SMA Negeri Bandar, Berjino juga di SMA. Saya sendiri yang Nah, Mbak Baiti ini sudah menjadi seorang tenaga pengajar di MI Negeri Min 3 Jombang, termasuk staf pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jombang. Ya Pak, mau tanya-tanyakan, untuk sekarang di MTS ini muridnya dari kelas 7, 8, 9 itu berapa? Oke, tahun ini kita punya murid di kelas 1 itu jumlahnya 136. Itu kita bagi menjadi 4 rombel, yaitu rombel A, B, C, dan D. Untuk yang kelas 2 ada 98, kita bagi 3 rombel A, B, C. Untuk kelas 3-nya kita punya rombel 5 ruang kelas, yaitu jumlahnya 149 siswa, yaitu kita bagi menjadi 5 rombel A, B, C, D, dan E. Berarti yang kelas 9 paling banyak? Kelas 9 paling banyak. Kelas 9 149, karena kelas 9 saat PPDB dulu kita bisa meraih angka 160, yang bertahan sampai hari ini 149 siswa yang bertahan. Nah, sebagian ada yang pulang, sebagian ada yang drop out, sebagian ada yang pindah dari Jombang menuju ke kabupaten lain. Ada yang mau ditanya? Enggak, ada yang tanyakan? Kita tanya jawab. Suka-dukanya Pak Sam saat ngajar di sini selama 26 tahun. Berarti dari tahun berapa itu? Saya ngajar sejak tahun 95-96. Saya masuk di MTS 95, tapi saya mengajarnya mulai tahun 93. Saya ngajar pertama kali di MI, kemudian saya 2 tahun kedua atau 2 tahun berjalan saya ikut gabung di SMP Negeri Bandar. Kemudian saya 4 tahun berikutnya saya ikut bergabung di MI Sebelum Salam. Oke, kemudian saya 99 sampai tahun 2003 saya bergabung di SMP Al-Huda selain ngajar di MTS. Makanya saya kenal Pak Haji Akhyar, kenal Pak Mat Said, kenal Pak Rinto, karena beliau adalah orang-orang senior yang dulu pernah berkumpul dengan Pak Sam di SMP Al-Huda. Seperti apa Pak dulu mudanya? Lihat dulu mudanya saya itu energi, kemudian orangnya ganteng dan banyak yang ngefans. Banyak yang ngefans sama saya. Paling nggak bisa dilupakan kegiatannya ya. Baik di SMP maupun di MI banyak yang fans saya, karena apa? Saya menginginkan anak-anak yang saya ajar itu terhibur dengan kehadiran saya. Selain saya memberi ilmu pelan-pelan tapi dengan hiburan yang menyenangkan bagi anak-anak. Tidak saya paksakan, belajar itu relaksasi, karena otak itu tidak bisa dipaksa dengan model pemaksaan diri. Makanya relax itu artinya membuka hati dan membuka pikiran, biar apa yang dia terima itu sampai dibawa ke kehidupan yang nyata, kehidupan di masyarakat. Dia selalu ingat apa yang pernah dia jalani saat dia menjalani pendidikan. Tidak ada sifat trauma atau hal-hal yang negatif yang diingat, tapi hal-hal yang positif, guyonannya, hiburannya, happy-nya, sehingga jadilah seorang yang senantiasa dinanti kehadiran oleh orang lain. Jangan sampai jadi orang yang senantiasa tidak diharapkan kedatangannya. Jadilah orang yang senantiasa diharapkan kedatangannya, berarti kita bisa mendapatkan pintu kebaikan dari orang yang kita. Tapi kan sekarang itu kan zamannya toksik ya Pak. Gimana orang toksik ya, kayak malah kadang kayak takut dijulitin gitu loh Pak. Gimana Pak? Takut kayak dijulitin gitu kan. dijulitin. Kayak ya dihina terus dihina. Ah. Makanya kadang takut gitu gabung sama Ini ya, gimana, Pak? ini modal kita yang pertama yang masyarakat, di lembaga, di komunitas, di organisasi apapun,
Kita tidak usah berpikir apa yang diperbuat oleh orang lain kepada kita. Kita didolimi, kita happy. Kita dihina, kita happy. Kita dipuji, kita juga tidak pernah mengikuti pujian itu. Karena apa? Urip itu kuncinya bagaimana diri kita itu bisa berbuat kebaikan kepada orang lain. Andaikan orang lain berbuat dolim, itu adalah urusan dia kepada Allah, bukan urusan kita. Sehingga kita itu bisa bertahan. Kita dihina, dicaci maki, kita berikan senyuman, maka orang yang menghina suatu saat akan dapat hidayah dan akan kembali menjadi baik kepada kita. Kita tidak pernah menyimpan rasa dendam kepada siapapun, utamanya kepada anak didik, karena anak didik itu anaknya orang banyak, karakternya gak bodoh, kemauannya yang berbeda. Makanya kita perlakukan bagaikan anak yang kita miliki sendiri, sehingga dia punya karakter ingin disayang dan ingin diperhatikan, tidak ingin dibeda-bedakan. Makanya kita melayani anak-anak didik, berikan senyum dulu pada dia dan ajaklah dia tersenyum, karena dengan senyum itu dia akan menjadi orang yang senantiasa bisa menerima kehidupan dengan rasa syukur nikmat yang sangat tinggi. Bisa ketularan Pak. Anak-anak itu ya, saya di sini, saya usia kami sudah menginjak 53 tahun, tapi kelihatannya masih 27 tahun. Cuma warna rambut yang tidak bisa ditipu. Warna rambut kami sudah berubah warna karena kami sudah berusaha untuk meninggalkan dunia hitam. Rambut mulai putih, berarti saya sudah berusaha mulai meninggalkan dunia hitam masuk ke dunia putih. Jenggot-jenggot wis putih, rambut wis putih. Tapi semangat tidak boleh kendor. Semangat harus tetap semangat. Karena apa? Hidup kita semakin lama harus bisa semakin memberi manfaat. Harus siapapun orangnya, anak-anak didik kami juga anak-anak kami, baik dari ekonomi lemah, ekonomi tinggi, saya nggak pernah memperdulikan dari mana dia datang. Kalau dia datang ke sekolah ini, dia adalah anak saya, bukan anak kandung dari orang tuanya masing-masing. Sehingga saya perlakukan sama, baik itu anaknya kepala desa, anaknya guru, dia sama di depan saya, anak-anak saya yang harus saya sayangi dan harus saya berikan kasih sayang sepenuhnya. Sama teman-teman aku juga kelas sama Ya, bukannya kami, mohon maaf, aku nggak ingin dipuji. Loh, tapi gitu loh Pak, ada kenangan gitu loh Pak. Kalau Ya. pelajarannya Pak Sam itu pasti guyonannya itu unik gitu, kayak nggak ter. Iya. Saya Tipsnya sebenarnya gimana? tipsnya gampang. Guyon gitu loh Pak. Tipsnya gampang. Kalau ingin kita mudah tersenyum, mudah memberikan kelakar yang bisa menggairahkan, artinya bisa membangkitkan motivasi hidup, itu intinya dari diri kita sendiri. Seberat apapun masalah, tolong jangan dijadikan beban bagi kehidupan. Kita tetap tersenyum. Apakah Pak Sam nggak punya masalah? Tidak ada orang yang punya masalah. Pak Sam juga punya masalah berat dengan atau apa. Tapi kalau saat saya punya masalah di rumah, maka saat saya ke sekolah, masalah saya harus saya pendam rapat-rapat di rumah, jangan sampai ikut ke sekolah. Sehingga di sekolah saya hanya terlihat anak-anak, saya harus bisa tersenyum walaupun hatiku menangis. Saya harus bisa tersenyum walaupun hatiku menangis. Walaupun di rumah saya sedang banyak masalah, saya ke sekolah harus bisa tersenyum dan tidak boleh dipaksakan tersenyum. Rasa banget sekali pas diajar Pak Sam itu energinya. Nggak boleh, makanya andaikan sama ditakdirkan jadi guru, jadi orang yang mengelola masyarakat, jangan tunjukkan kalau kita itu punya masalah. Tunjukkan bahwa kita itu tidak pernah punya masalah, sehingga doa yang muncul dari orang-orang yang kita hadapi adalah doa-doa yang baik, doa-doa sing apik, doa-doa alhamdulillah Pak Sam sama nggak pernah sedih. Kayak kita amini karena dia Padahal nggak tahu ya Pak, tapi dia semoga nggak pernah. Saya juga ini, dengan saya bisa tersenyum kepada orang lain, maka Allah akan mengangkat masalahku dan akan membersihkan problematika yang kamu miliki. Karena dengan senyum al kalimatut thayyibatu sedekah. Senyum adalah kalimat yang termasuk sedekah dan tidak perlu mengantarkan ke rumah sedekah itu. Malah justru sedekah itu orang yang mengantarkan kita. Karena apa? Dengan dia menerima senyumku, maka dia akan menerima kebaikan. Terima kasih Pak Sam hari ini sudah mendampingi
vlog keliling ya, meskipun belum lengkap ya semuanya, tapi sekilas saja nggak apa-apa. Untuk kalian yang pengen sekolah di sini, pengen tahu dulu madrasahnya seperti apa, kalian bisa nonton channel ini. Udah, kalau gitu aku akhiri dulu sampai di sini. Jangan lupa ya untuk di like dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sama-sama, dadah semuanya. Salam pada semua anak-anak didik kami, wali murid kami, dan sahabat-sahabat seiman, seagama yang kami cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, hari ini kita udah selesai ngevlog. Kita mau turun ya. Yuk Jen, turun. Sof, sini. Ada nggak kenangan yang nggak terlupakan di sini saat masih sekolah? Apa? Dilepas dulu maskernya apa? Pernah masuk BK? Salah namakan nama Sofi di sini banyak. Oh, Saya kira itu anak saya. Terus sampean dipanggil. Terus saya Oh, itu yang nggak terlupakan ya. Terus ada lagi nggak? Jeno. Jen, sini Jen. Pernah punya kenangan nggak yang Mbak Erlin sama Jeno punya kenangan nggak yang nggak pernah melupakan sampai sekarang? Apa? Minyak Apa? masa lalu. Masa lalu. Apa? Kalau Erlin ya Erlin. Ada sih karena mau dibalik. Oh iya saya. Oke. Ya, kita salim dulu dong sama Bapak Ibu guru.